warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Prastani Sekti, NIM 1914010042. Saya dari PIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, pasti teman-teman semuanya penasaran nih, apa sih konsep dasar dari manajemen pendidikan itu? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari manajemen itu sendiri. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih definisi dari manajemen itu? Nah, jadi manajemen itu sendiri berasal dari kata Belanda Indonesia yang berasal dari kata administratif, yang berarti tata usaha. Selain itu, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola. Pada saat ini, istilah-istilah yang digunakan dalam menunjukkan pekerjaan adalah manajemen, pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang definisi pendidikan. Pasti di antara kita semua sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata pendidikan. Tapi teman-teman sudah tahu belum sih apa itu definisi atau pengertian dari pendidikan itu sendiri? Nah, pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogas, yang berarti bergaul dengan anak-anak. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan itu berasal dari kata didik, yang diberi awalan pen dan diberi akhiran an. Nah, yang mengandung arti yaitu perbuatan. Nah, jadi dari definisi manajemen dan juga pendidikan dapat kita simpulkan bahwasanya definisi manajemen pendidikan itu adalah pendidikan secara umum adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi. Untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan itu sendiri. Kemudian, ada beberapa ahli yang pernah menjelaskan tentang definisi dari manajemen di bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada Syarif. Ia berpendapat bahwasanya pengertian manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan dari pendidikan itu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sutisna. Nah, menurutnya pengertian manajemen bidang pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material tersebut sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut Made Pidarta, ia berpendapat bahwasanya pengertian manajemen pendidikan itu adalah aktivitas memadukan berbagai sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu menurut Subagio. Nah, ia berpendapat bahwasanya manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidik, sumber daya pendidik untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu peran dan fungsi manajemen pendidikan. Nah, yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya. Nah, dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, diharapkan seseorang dapat mengelola sumber daya yang secara efisien. Kemudian misalnya sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Nah, dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan secara bersungguh-sungguh, diharapkan seseorang dapat mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai tujuan dengan optimal. Kemudian yang ketiga, bermuara dari tujuan pendidikan, tujuan manajemen ini tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal ini sesuai dengan pembukaan undang-undang yang ada di alinea keempat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mendukung
kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, manajemen pendidikan juga mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kegiatan pendidikan yang didukung dengan manajemen pendidikan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Menurut Hersi, fungsi manajemen itu ada 4. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing, kemudian fungsi peningkatan semangat atau motivating, dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Nah, itulah keempat fungsi manajemen menurut Hersi. Akan tetapi ternyata pada umumnya ada 4 fungsi dari manajemen itu yang banyak dikenal masyarakat. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah fungsi planning, yaitu kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing, kemudian fungsi pelaksanaan atau accounting, dan fungsi pengendalian atau controlling. Nah, sedikit berbeda dari fungsi yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari keempat fungsi tadi ya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Nah, artinya yaitu memikirkan dulu apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimilikinya. Nah, perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang dilakukan dengan tujuan membagi sesuatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dari usaha tersebut. Nah, yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Nah, yaitu suatu aktivitas menilai kerja atau menilai kinerja berdasarkan standar yang telah digunakan untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu ruang lingkup dari manajemen pendidikan ini sendiri. Nah, menurut Baharudin yang pertama yaitu ada manajemen kurikulum. Nah, apa itu manajemen kurikulum? Yaitu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien. Nah, kemudian kedua, manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dan mendayagunakan sumber daya yang telah ada, sehingga semua personil sekolah menyumbangkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada manajemen peserta didik. Nah, yaitu merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuannya apa? Tujuan manajemen peserta didik itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat melancarkan atau berjalan lancar, tertib dan secara teratur. Nah, yang keempat sendiri yaitu manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, merupakan serangkaian kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian untuk yang keenam sendiri yaitu manajemen layanan khusus. Maksudnya di sini adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar, mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para peserta didiknya atau kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian
Yang ketujuh ada manajemen administrasi. Nah, administrasi ini dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting dalam kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi itu dinilai mampu melihat keadaan di masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Nah, yang kedelapan sendiri atau yang terakhir yaitu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dengan dukungan masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang konsep dasar dari manajemen pendidikan. Saya akan menarik kesimpulan bahwasanya yang pertama kita ambil dulu pengertian dari atau definisi dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, yaitu adalah secara umum suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu berupa uang, manusia, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan tentunya dengan efisien di dalam bidang pendidikan. Kemudian masuk ke poin B yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya peran dan fungsi manajemen pendidikan itu sendiri terbagi dari beberapa macam. Yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, kemudian efektif dalam mencapai tujuan, selanjutnya bermuara pada tujuan pendidikan, kemudian mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Nah, pada umumnya sendiri ada 4 fungsi manajemen yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan fungsi dari pengendalian. Untuk ruang lingkup manajemen pendidikan tadi juga sudah saya jelaskan, yang mana menurut dari Baharudin tersebut mengatakan bahwasanya yang pertama yaitu manajemen kurikulum, kemudian ada manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen layanan khusus, kemudian manajemen administrasi, dan manajemen humas. Baik, mungkin hanya itu penjelasan saya tentang konsep dasar dari manajemen pendidikan ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Nah, begitu juga bagi saya dapat memberikan tambahan ilmu pada teman-teman semua. Saya harap video ini bermanfaat, kemudian juga bisa kita jadikan tambahan wawasan bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun penyampaian materinya yang kurang mendalam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.